Oke, kali ini kita langsung membahas soal buat isai ya. Untuk soal nomor isai nomor 33 itu tentang bunga majemuk. Bunga majemuk itu rumusnya MN sama dengan M0 kali 1 plus P pangkat N. Nah, apa itu M? M is money. Jadi M itu tabungan. M0 ini awal ya. Ini awal. P itu adalah persen. Dan buat N-nya itu waktu, guys. Jadi semua itu memang butuh waktu. Langsung aja kita baca soalnya. Modal sebesar 5 juta. Nah, modal berarti MO-nya 5 juta. Kemudian disimpan di bank dengan bunga majemuk 10% per tahun. Berarti persen tuh. Yang ada persen maksudnya. 10% berarti 10 per 100 ya. Kita coret aja, coret. 1 per 10 itu sama aja 0,1 per tahun. Besar modal ketiga, berarti N-nya sama dengan 3. Jadi diketahuinya seperti ini. Nah, yang ditanyakan ini adalah modal ketiga, berarti M modal ketiga setelah 3 tahun ya. Masukin rumus MN itu MO kali 1 plus P pangkat M. M3 berarti 5 juta ya, 5 juta dikali dengan 1 plus 0,1 pangkat 3 gitu. Jadinya 5 juta dikali 1,1 itu ya, pangkat 3. Nah, pertama buat hitung ini kalian hitung dulu 1,1-nya, terus habis itu dikali sama 5 juta ya. Nah, gitu aja. Selesai. Sisanya kan tinggal ngitung. Oke, lanjut juga yang kedua. Kita tulis diketahui. Kita baca soalnya. Jumlah penduduk suatu daerah 200.000 jiwa. Jadi untuk soal bunga tunggal itu bisa saja terjadi untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Jadi di situ awalnya ada 200.000 jiwa. Kemudian setiap tahun itu mencapai 5% nambahnya. Berarti P-nya itu 5%. 5% itu per 100, guys. Ini sama aja 0,05 ya. Yang ditanyakan jumlah penduduk tahun ketiga sama N-nya sama dengan 3. Berarti yang ditanya itu M3. M3 sama dengan M0 kali 1 plus P pangkat N. M0-nya 200.000. 1 ditambah 0,05 ya persennya pangkatin 3. Jadi kita hitung 200.000 kali 1,05 ya ditambah pangkat 3. Nah ini kalian nanti hitung dulu berapa ya. Terus dikaliin sama ini. Terus dikali habis itu ntar kan ketemu hasilnya gitu ya. Itu untuk soal yang nomor 33. Kita lanjutkan ke esai yang nomor 34. Ini tentang deret, barisan dan deret sebenarnya. Deret aritmatik ataupun geometri. Ada yang tanya, Mas, cara nentuin aritmetik sama geometri itu gimana sih kalau soal cerita? Jadi, kata kunci dalam barisan aritmatik itu ada kata-kata pertambahan. But in a geometric sequence itu kata kuncinya no pertambahan, guys. Itu tapi kali ya, perkalian atau 2 kali lipat, meningkat 2 kali lipat, meningkat nambah sebesar berapa itu berarti aritmetik. Oke. Kalau ada soal yang begini, keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan ini udah ketahuan langsung ada kata kunci bertambah ini aritmatik, guys. Nah, buat nulis esai yang bagus nanti tulis diketahui dulu. Jika keuntungan pada bulan pertama itu sama aja A ya, suku pertama katanya 46.000. Nah, kemudian pertambahan keuntungannya berarti bedanya nambahnya itu 18.000. Ya udah gitu doang sih sebenarnya. Yang ditanya adalah jumlah. Jumlah itu S apa U, guys? Jumlah itu SN ya. Bulan ke-12. Oh, berarti N-nya sama dengan 12. Kita masukin ke rumus SN. SN kita ingat-ingat lagi rumusnya N per 2 dikali 2A plus N-1B kali B. Berarti kalau S 12, ya 12 per 2 dikali 2A. A-nya itu 46.000. N-1 berarti 11 jadinya. 11 bedanya 18.000. Itu ya. Ini udah coret-coret 12 bagi 2, 6. Dikali 2 kali 4, 6.000 itu 92.000 ya. Ditambah dengan 198.000. Ini itu sama aja 6 dikali dengan 290.000. Ini adalah kurang 01 ya. 1.740.000. Nah, itu adalah total dari tabungan yang
total keuntungan yang diperoleh oleh pedagang. Just like that. Is very easy. Yes, and happy endings. Oke, soal selanjutnya. Ini kita baca lagi. Tempat duduk pertunjukan film diatur mulai baris depan dan baris belakang. Guys, kalau ada soal tempat duduk ini udah pasti sebenarnya aritmatik, guys. Tempat duduk itu fix ya. You bisa amati itu pasti ada soal tentang tempat duduk ini aritmatik. Yes. Kalau nggak percaya baca lagi. Yang katanya banyak baris di belakang lebih 4. Ya, jadi kalau awalnya 1, belakangnya itu nambah 4 jadi 5. Ya, kan nambahnya 4-4 terus ya. Nah, bila gedung pertunjukan tersebut itu ada 15 baris totalnya. Total 15 baris dan paling depan 20. Ini berarti 20-nya sebagai A. Ini sebagai bedanya tadi nambahnya 4 berarti ini jadi N gitu ya. Yang ditanya adalah kapasitas, berarti total kursinya berarti sama aja SN. Masukin rumus ya. S12 aja langsung. S12, S15. 15 per 2 dikali 2A plus 15 kurang 1 berarti 14B gitu aja. So, ini bisa dibagi 2 guys. Mending langsung dibagi 2 aja. Ini habis, ini bagi 2 jadi 7. Jadi rumusnya 15 A-nya sekarang kita tinggal masukin di situ tadi 20 ditambah ini tinggal 7B ya. Tinggal 7B berarti 7 kali 4. Sehingga ini sama aja 15 dikali 20 tambah 28. 15 dikali dengan 48. Ini kalau ini 30 kali 720 ya hasilnya. Just like that. It's very easy, yes. It's for number 34, yes. Lanjut ini udah mulai masuk ke soal nomor 35 ya. Ini tentang trigonometri. Isai trigonometri soal cerita. Nah, di sini ditanyakan seorang anak yang memiliki tinggi 155 cm. Kita gambar dulu anaknya. Kita gambar dulu anaknya. Ini anaknya tingginya 155 cm ya. Nah, tingginya katanya 155 cm. Berdiri pada jarak 12 meter. Jadi jaraknya di sini 12 meter. Dari tiang bendera. Nah, berarti ada tiang bendera, guys. Ya, ada tiang bendera. Nah, kita kasih warna deh tiang benderanya biar cantik. Kasih warna merah. Kok warnanya jadi kayak gini? Nggak jadi. Oke, lanjut. Nah, katanya dia melihat puncak tiang bendera. Ya, dia ngelihat puncak tiang bendera sini, guys. Dengan sudut elevasi 45 derajat. Sudut elevasi sudut yang diukur dari sumbu X. Di sini tuh 45 derajat. Nah, kayak gini nih. Nah, gitu ya. Yang ditanya adalah tinggi tiang bendera. Nah, ini kan jadinya segitiga siku-siku nih. Tingginya ini kita baru dapat tinggi anaknya di sini 155 cm ya. Maka kita tinggal nyari tinggi yang dari mata anak ini ke atas nih ya. Di bawahnya ini sini 12. Ya udah kita cari posisi-posisi sisi yang udah diketahui. Yang udah diketahui posisinya sebagai sisi samping. Kalau kita lihat berdasarkan sudutnya. Yang ditanyakan ini itu berada di sisi depan. Nah, trigono yang melibatkan depan dan samping namanya adalah ya, tepat sekali tangan, guys. Tangan 45 derajat sama dengan depan per samping. We know that, but tangent of 45 is 1 like this. Depannya itu di situ belum ada, so mau kita cari sampingnya itu 12. Nah, dari sini kan kita dapat, maka depannya sama dengan 12. 12 apa? Meter ya, guys. 12 meter. Sehingga tinggi totalnya ya, tinggi total tiang bendera ini tadi awalnya 155 cm. Kita tambahin dengan 12 meter. 155 cm itu sama aja 1,55 meter ditambah dengan 12 meter. Jawabannya adalah 13,5 meter. Ini soal standar aplikasi trigonometri yang nanti bakalan you temuin di soal nomor 5. 35 ya guys. Saya rasa itu aja soal-soal tentang trigono. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sukses buat ujian yang akan dilaksanakan hari besok pagi. Jadi jangan lupa besok pagi kalian bangun. Kemudian kalian lihat video ini terus menerus. Oke, sekian dari Om. Terima kasih. Itu aja yang dapat Ayah sampaikan. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya.